Halo teman-teman, kami akan menjelaskan tentang analisis penerapan PSAK 46 pada PT Indo Acidata Amat Tbk per 31 Desember 2024. Uh, Sebelum itu, perkenalkan saya Indianti dan dua rekan saya, Hafifah Noviana dan Ricky Joshua. Yang pertama itu ada profil perusahaan. Di sini akan dijelaskan oleh Ricky Joshua. Selanjutnya, PT Indo Acidata Tbk adalah perusahaan yang bergerak di industri kimia dasar. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1982 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah saham yang beredar sebesar 6,2 miliar lembar. Kantor pusatnya berlokasi di Jakarta, sedangkan fasilitas produksinya berada di Surakarta, Jawa Tengah. Nah, untuk selanjutnya, pajak tangguhan. Pada keuangan per 31 Maret 2025, PT Indo Acidata Tama Tbk mencatat liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp1.228.696 dan beban pajak tangguhan sebesar Rp317.285. Semua diungkap di catatan laporan keuangan dan terpisah jelas dari pajak ini sesuai ketentuan PSAK 46. Oke, teman-teman. Jadi Uh, sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Untuk pajak tanggungan itu sudah diatur dalam PSHK 46 dan konsepnya itu adalah pajak tanggungan itu adalah pajak penghasilan yang pembayarannya bisa bergeser ke periode berikutnya karena adanya perbedaan temporer antara perhitungan pajak secara akuntansi dan juga fiskal. Oke, sekarang saya mau share screen ya. Indah boleh unshare? Oke, udah kelihatan ya. Nah, pada laporan keuangan ini, per 31 Maret 2025, kita udah ada nih pajak kini dan juga pajak tangguhan yang sudah dicatat oleh PT Indo Acida Tama. Di sini ada pajak ini pada tahun 31 Maret 2025 ini belum diaudit, yaitu sebesar 2.587.390. Lalu untuk pajak tangguhannya adalah sebesar 317.285.000. Nah, untuk tanggal 31 Maret 2024 kita juga melihat bahwa perbandingan atau perbedaan keduanya itu tidak sama. Jadi laba per saham dasarnya itu bedanya tuh cuma sekitar 0,2 persenan gitu. Lalu kita bisa lihat bahwa semua ini sudah diungkap di dalam catatan keuangan. Jadi sebenarnya mereka ini sudah menerapkan pajak tangguhan dan juga dia juga mencatat pajak kini yang sudah sesuai dengan PSAK 46. Secara umum, mereka juga sudah mengakui semua segala bentuk rekonsiliasi fiskal secara akuntansi dan juga secara pajak. Tapi misalnya nih, kalaupun kita punya saran, misalkan dia tuh bisa lebih menambahkan rincian perbedaan antara temporer utamanya supaya lebih transparan di laporan keuangannya. Ini juga bisa memudahkan para pembaca untuk memahami sumber pajak tangguhannya. Lalu kalau misalnya ada perbaikan, mungkin itu ada di rekonsiliasi eh, catatan keuangan yang lebih detail lagi atas pajak tangguhan, atas laporan catatan keuangan yang lebih detail lagi, dan menambahkan proyeksi pemulihan pajak tangguhan yang untuk kedepannya lagi. Misalnya untuk ini kan baru 31 Maret 2025. Mungkin untuk di periode 30 Juni atau nanti di Desember 31 2025 itu agar nanti kita sebagai pembaca sumber keuangannya itu bisa lebih memahami lagi apa aja fa- eh, proyeksi-proyeksi keuangannya, apa aja
rincian-rincian dari perbedaan utama temporernya. Oke, Oke teman-teman mau ada yang dibahas lagi nggak tentang pajak tangguhan ini? Mungkin cukup sih, Kak Hana. Oke, kayaknya kita cukup ya bahas ini karena si PT Acidatama Indo Acidatama ini juga udah sesuai dengan dengan ketentuan PSAK 46 perpajakan dan juga akuntansinya mereka sudah menerapkan dengan bagus tapi mungkin ada detail-detail yang belum ditambahin di laporan keuangannya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sama-sama. Apa sih, Riki? Tiba-tiba banget